Bismillahirrahmanirrahim. Silakan bagi yang berkeyakinan di luar Islam ya, sesuai dengan keyakinannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, salam sejahtera ya. Ibu share dulu materi yang sudah Ibu siapkan dan sebenarnya sudah Ibu bagi juga di e-learning ya. Tapi Ibu akan ulang untuk menjelaskan secara langsung. Sudah terlihat Bapak Ibu? Oke. Sudah, Bu. Ya, hari ini kita akan membahas, bukannya naksir cewek ya, tapi ini penaksiran fungsi permintaan ya. Jadi materi ini runut ya, dari awal kita membahas terminologi ekonomi manajerial itu seperti apa sih gitu ya. Terus kita juga mereview cara penurunan fungsi ya, diferensial. Kemudian bagaimana tingkah laku konsumen ya, bagaimana juga dengan teori permintaan, dan sekarang kita mencoba memprediksi gitu ya fungsi permintaan ya. Artinya menggunakan jadi kita itu menaksir berapa jumlah permintaan menggunakan persamaan. Ini fungsi ini artinya persamaan ya. Nah, ini bisa dibaca ya, dibaca. Ini gambaran singkatnya seperti apa. Kalau yang fungsi permintaannya seperti ini, ya bedanya kalau dengan peramalan dia lebih future ya. Nah, kemudian Ibu akan lebih khusus ya pada contoh soal gitu. Nah, tapi sebelum itu ya, dalam penaksiran permintaan ini ada dua metode ya. Pertama adalah metode langsung dan yang kedua adalah metode tidak langsung. Ya. Nah, metode langsung ini apa saja? Yaitu pertama kita wawancara nih ya, ke lapangan ya, survei kita. Kita tanya-tanya kalau harga sekian yang terjual berapa gitu. Ya, kemudian kalau harganya yang lain lagi terjualnya berapa gitu. Nah, kemudian kita juga bisa melakukan penaksiran permintaan ini dengan menggunakan simulasi, pasar simulasi ya. Kayak seolah-olah gitu ya, kita buat memanggil beberapa konsumen, terus kita seolah-olah bermain game gitu ya. Nah, kalau harga sekian orang mau beli berapa, siapa aja yang berminat mau beli gitu. Kemudian metode langsung lainnya adalah melakukan eksperimen pasar langsung, ngegelar di pasar gitu ya. Kita cek, kita percobaan gitu ya, kita jual harga sekian, terjual berapa gitu. Nah, yang metode yang akan kita bahas di sini adalah yang tidak langsung, ya, yaitu menggunakan fungsi, ya, fungsi atau formulasi atau rumus, gitu. Nah, dalam hal ini disebut menggunakan analisis regresi, ya. Nah, formulasi yang kita gunakan adalah ini, ya. Kalau untuk satu variabel yaitu harga, ya. Kalau yang lain ada, kita menambahkan dengan variabel lainnya. Jadi ini menggunakan regresinya berganda. Ya, kalau yang sekarang ini hanya kita mau lihat akibat dari perubahan harga. Ya, berapa permintaan? Nah, ininya formulasinya adalah hanya ini saja. Ya, jadi Y atau Q, ya, sama dengan konstanta. Ya, konstanta ini simbolnya bisa A, bisa B0, ya, bisa B1. Pokoknya dia konstanta ya, angka mutlak nantinya. Nanti muncul di sini yang akan kita cari nih angka mutlaknya ini. Ditambah dengan ya koefisien X atau koefisien variabel bebas ya, bisa simbolnya B, bisa simbolnya B0 atau B1 gitu ya, dan seterusnya. Atau simbolnya C, pokoknya yang melekat dengan variabel X atau variabel bebas, ini koefisien dari variabel bebas tersebut. Ya. Nah, nilai B itu akan kita cari nantinya. Terus kita masukkan ke dalam rumusnya ini. Nah, misalkan hasilnya seperti ini nantinya. Nah, model inilah yang kita gunakan sebagai landasan untuk memprediksi permintaan, jumlah permintaan. Ya, Y atau Q, ya, atau ada lagi mungkin persamaan menggunakan T, ya boleh saja. Ya. Nah, ini penjelasan Ibu tentang rumus menggunakan persamaan regresi. Nah, lebih mudah dipahami kalau kita
nanti contoh ya. Nah, kita harus mencari berarti nilai A dong, Bu. Ya, nilai apa lagi? B. Ya, kalau dia X-nya tambah lagi, ya kita berarti koefisien yang melekat di X berikutnya. Nah, sekarang kita bahas dulu. Kalau untuk mencari nilai B, kita menggunakan rumus ini. Ya, N ini data observasi, berapa datanya, mau itu data series atau data cross section, berapa personel responden gitu ya, dikalikan dengan sigma XY, ya, sigma XY dikurangi dengan ya sigma X dikali sigma Y, ya, dibagi semuanya ya N kali sigma X kuadrat dikurangi dengan si sigma X ini kita kuadratkan. Nah, kemudian B dapat. Terus kita mau mencari A dong. Kan tadi kita hanya mencari nilai A dan nilai B atau B selanjutnya kalau dia variabel bebasnya ada bertambah ya. Nah, sebelum kita mencari A ini, ya rumusnya A ini adalah Y bar dikurangi dengan BX bar. Ya. Nah, berarti kita harus mencari Y bar dulu dan X bar dulu gitu ya, atau rata-ratanya. Maka Y rata-rata adalah sigma Y dibagi dengan data observasi. Begitu juga dengan X ya, X bar atau X rata-rata sama dengan sigma X dibagi dengan data observasi. Nah, dapat X bar, dapat Y bar, baru kita masukkan ke rumus ini. A sama dengan Y bar dikurangi BX bar. Oke, nah ini contohnya. Ya, ini Ibu ulangi lagi, kita ini menggunakan metode tidak langsung ya. Nah, tapi walaupun tidak langsung, terus gimana Ibu datanya? Ini datanya kita ambil di lapangan. Ya, boleh selain di lapangan di mana, Bu? Ya bisa jadi kita mencarinya misalkan di laporannya gitu. Ya. Di laporan si perusahaan ini kan kita melihat data penjualan produk roti perusahaan A. Ya, kita mungkin buka file-file ini mereka ya, data-data laporan mereka. Gitu ya. Nah, ternyata ini datanya. Data di lapangannya seperti ini. Tahun 2016 harganya itu adalah 9.000. Yang terjual satu tahun itu 1.600. Ya. 160 dan seterusnya ya. Pada tahun 2009 harganya cuma 2.000, terjualnya 970. Nah, data yang tidak langsung ini metode yang tidak langsung ini kita olah. Kita cari modelnya ya dalam persamaan rumus. Oke, kita cari nanti model yang terbentuk akan seperti apa. Nah, kita akan mencari nilai A dan nilai B. Nah, rumusnya bahwa kita butuh data X sigma X, kita butuh data sigma Y, kita butuh data sigma XY ya, kita butuh data X kuadrat ya, sigma X kuadrat. Kita butuh data sigma Y kuadrat. Nah, caranya dengan ini kita tambahkan kolom-kolomnya ya. Kalau sigma X ya udah kita tambahkan saja si X ini semua, jadilah dia sigma X. Begitu juga dengan sigma Y, kita tambahkan saja semua yang si Y, jadilah dia sigma Y. Kalau untuk sigma XY berarti si X kali Y, masing-masing baris, masing-masing pengamatan data tahunannya kita kalikan. Ya, masing-masingnya kita kalikan, masing-masing baris ini. Kita jumlahkan, jadilah dia sigma XY. Begitu juga dengan X kuadrat. Nah, si X-nya kita kuadratkan dulu masing-masing tahun atau masing-masing baris ini. Ya, yang baris pertama 9.000 dikuadratkan, ya hasilnya. Ya, sampai data ke-8. Nah, penjumlahan dari X kuadrat inilah disebut dengan sigma X kuadrat. Y kuadrat juga begitu, ya. Si Y masing-masingnya dikuadratkan, ya, dijumlahkan, jadilah dia sigma Y kuadrat. Ya. Nah, kita masukkan ke dalam rumus yang tadi. Ya. Ini B kita, ya. Rumus B adalah N kali sigma XY dikurangi dengan sigma X dikali dengan sigma Y. Dibagi dengan N kali sigma X kuadrat dikurang sigma X dikuadratkan. Ya, kita masukkan angka-angka yang didapat dari tabel sebelum ini. Ya, N-nya ada berapa? Ada 8. Ganti N-nya dengan 8. Sigma XY
Berapa nilai sigma XY? Nih, sigma XY, ini dia. 23.500.000. Ganti 23.500 ya, ribu. Kemudian dikurangi dengan ya sigma X dikali sigma Y. Nah, kita lihat lagi sigma X berapa? Ini dia sigma X 44.000. Sigma Y 5.155. Nah, masukkan ke dalam rumus yang tadi. Ini dia ya. 44.000 dikali dengan 5.155. Bagi ya, N-nya ada 8, kemudian X kuadrat, mana X kuadrat kita? Ini X kuadrat kita ya. 284 juta. Oke. Nah, ini dia 284 juta ya. Dikurangi dengan sigma X dikuadratkan. Nah, kita cari sigma X dikuadratkan. Sigma X berapa tadi? Ini dia 44.000. Terus kita kuadratkan 44.000 ini, bukan yang X kuadrat ya, sigma X kuadrat bukan, tapi sigma X dikurung dikuadratkan. Ya. Nah, ini dia. Ini dia. 44.000 terus baru dikuadratkan. Ya. Hasilnya ini dia ya. Dikalikan 8 kali 24.500.000 hasilnya 188 juta. Dikurangi dengan 44.000 dikali 5.155 dapatnya ini ya 226.820.000. Bagi dengan ya ini 8 kali 284 juta hasilnya ini ya. Kemudian 44.000 dikuadratkan hasilnya ini. Kemudian kita operasionalkan, dikurangkan si pembilangnya di atas, si penyebutnya juga dikurangkan, ya hasilnya ini ya, yang pembilang dapatnya min 38.820.000. Kemudian yang si penyebut hasilnya ini 336 juta. Nah hasilnya karena dia negatif, ya negatif bagi positif ya negatif, ini nilainya. Nah si B sudah dapat ya. Terus kita mau mencari A dong. Ya kan, kita selain mencari B, mencari A juga. Nah, untuk mencari A adalah rumusnya ini ya. Y bar dikurangi dengan BX bar. Nah, kita carilah si X Y bar kita ya. Y bar sama dengan sigma Y dibagi dengan data observasi. Ya. Si sigma Y kita nilainya tadi berapa? Nih sigma Y. 5.155. Ya, 5.155 dibagi dengan data observasi 8, dapatnya ini 600 ini koma ya. Nah, harusnya ini koma. Nanti. Ini ya, bukan titik ya tapi koma. Nah, kemudian si X bar ini adalah sigma X dibagi dengan data observasi. Ya, sigma X adalah 44.000 dibagi dengan 8, dapatnya 5.500. Nah, kita masukkanlah ke dalam angka sini ya. Samaan A ini, A sama dengan Y bar kurang BX bar. Oke. Nih, nah kita masukkanlah angkanya ya. A sama dengan ya si Y bar ini tadi 644,375 dikurangi ya si B-nya tadi adalah min ya, min 0,1155 gitu ya. Dikali dengan X bar kita adalah 5.500. Ya. Ini yang di dalam kurung kita proporsionalkan dulu ya. Negatif 0, ini dikalikan dengan 5.500 dapatnya ini ya. Minus 635,446 ini. Nah, minus dikali minus positif, maka ditambahkan hasilnya. Jadi 644,375 ditambah dengan 635,44 ini. Ya, hasilnya 1.279,821 ini. Ya, dibulatkan menjadi 1.280 supaya lebih memudahkan saja ya. Nah, udah dapat A dan dapat B. Udah dapat model kita, ya model kita ini yang ibu stabilo merah ini, ya. Y sama dengan 1.280 kurang 0,116x. Itulah model kita.
Atau simbolnya kalau misalkan menggunakan key ya atau quantity ya, 1000 sama dengan 1280 dikurangi dengan 0,116. Kalau Q maka padanannya ya variabel bebasnya adalah P ya, price. Gitu. Nah, berdasarkan model inilah kita memprediksi atau menaksir ya, penaksirannya. Kalau misalkan kita menaksir kalau harganya ini harga yang sudah ada, yang di data ada 9.000 ya. Kita taksir menggunakan model. Oh, terjualnya kalau menggunakan model, terjualnya itu adalah atau permintaannya itu adalah 236. Kita cek ya, coba kalau 9.000, wah kalau di kenyataan data yang tercatat gitu ya, data di lapangan, datanya lebih ringan ya, lebih rendah ya gitu. Ya. Nanti kita lihat kenapa gitu ya. Nanti Ibu akan lihatkan seperti ini. Ini dia. Ini dia, nih ya. Data sesungguhnya ya, ini dia data 9.000 yang terjual itu ini 1.660 160 kalau nggak salah di sini. Tapi kalau kita menggunakan prediksi ya, garis ini adalah garis linearnya ya. Celah di antara titik-titik yang terbentuk ini ya di antara scatter plot ini. Nah, dia lebih rendah. Ya. Oke, begitu juga nanti kalau kita menggunakan memprediksi harga yang lain, harga yang ada, yang sudah ada di lapangan, ya, yang kita catat. Misalkan kita memprediksi dengan harga yang misalkan kita memprediksi dengan harga yang 5.000 gitu, ya, 5.000. Kalau di lapangan, data yang kita dapatkan terjualnya 800. Coba kita buktikan ya, kalau kita menggunakan model berapa yang terjual ya. Nih, misalkan kita menggunakan ini ya. Coba. Kita memprediksi kalau misalkan harganya 5.000 gitu ya. Oke. Ini berarti 1.116 dikali dengan 5.000. Hasilnya kita kalikan ya. Oh, ada yang mau volunteer, mau bantu kalkulatornya? 0,116 kali 5.000. Nah, 580 ya. 580. Maka dikurangi ya. Kurangi dengan 1.280. Maka dapatnya adalah 700 ya. 700. Nih. Sementara kalau data sesungguhnya yang terjual bukan 700. Ya, 800 tadi itu data kita, ya. Tuh, 800. Nah, kita lihat ya kalau dibandingkan dengan scatter plot namanya ya. Ini dia nih. Datanya 500, harga yang 500 ya, 5.000. Harga pada 5.000 kita tarik garis putus-putus ke kanan ya. Ini ya, pada kenyataan sesungguhnya yang terjual itu adalah ini, titik ini ya, 8.000. Tapi kita menggunakan model prediksinya lebih rendah, malah hanya terjual 700 di sini. Terlihat bahwa garis linear ini adalah garis yang ditarik antara celah-celah ini, ya. Celah-celah ini. Nah, inilah terbentuknya. Ada bias? Iya, ada bias. Ya. Nah, seberapa besar tingkat kepercayaan dalam kita memprediksi menaksir ya, ini tergantung dari ada indikator namanya
koefisien determinan. Ya, koefisien determinan. Kita langsung masuk pada koefisien determinan. Ini dia. Jadi seberapa tingkat kepercayaan orang terhadap model yang kita buat dapat dilihat dari nilai R kuadratnya atau koefisien determinan. Kalau bahasa seberangnya yaitu R square, ya, R square. Makin tinggi nilai R square, makin dapat dipercaya model yang kita buat. Ya. Makin rendah, ya makin tidak dipercaya gitu ya. Jadi ini menunjukkan reliabilitas dari model yang kita buat ya. Nah, dari data yang tadi ya, kita coba memasukkan angka-angkanya ke dalam rumus ini ya, R kuadrat ini ya. Rumusnya adalah ini ya. Data observasi kali sigma XY kurang sigma X kali sigma Y dibagi dengan akar dari ya, buka kurung, data observasi kali X kuadrat ya dikurangi dengan sigma X dikuadratkan tutup kurung ya, kemudian dikalikan dengan N atau data observasi kali sigma Y kuadrat dikurangi dengan Y kuadrat sigma Y dikuadratkan ya, semuanya dioperasionalkan dibagi terus dikuadratkan. Nah, hasilnya adalah setelah kita masukkan angka-angkanya ya, ini dia ya. Dari masukkan angka-angkanya semua, ternyata R kuadratnya adalah 0,952 dikali 100% dapatnya adalah 95,2. Berarti model yang kita buat ini cukup reliable ya, cukup dapat dipercaya. Ya, malah sangat dapat dipercaya. Nah, kemudian yang lebih terasa lagi ya, kalau data yang kita munculkan, yang kita prediksi itu adalah nggak ada datanya di lapangan. Nah, contohnya misalkan ya, data yang ada di lapangan itu kan kalau harga ini ya, range harganya 9.000 ya. Terus kita memprediksi kalau misalkan harganya 10.000 berapa penjualan, berapa permintaan konsumen terhadap produk roti ini. Atau datanya misalkan aduh kita jual murah lagi dah, gitu ya, entah dapat apa ini, ada semua kita jual aja, tapi harganya dengan 1.000 misalkan, berapa yang terjual? Banyak banget nanti. Nah, kita lihat, nah kita gunakan model tadi, ya, persamaan yang sudah terbentuk tadi. Ya, contohnya kalau kita menggunakan 10.000, ini sudah Ibu cari tadi. Nah, kalau misalkan kita menggunakan ini ya, model ini dengan harga 10.000, ya, tapi Ibu bisa lihat ya di monitor ya di bawah yang stabilo merah ini ya. Nah, kalau harganya 10.000 kita masukkan ke model ini, ganti X ini dengan 10.000 ya, maka yang terjual adalah 1.200. Ya. Sesuai dengan hukum permintaan, makin tinggi harga, maka permintaan makin turun ya. Itu ya. Nanti Bapak Ibu silakan mau mencoba kalau 1.000 berapa ya nanti apa terjualnya, ya silakan dicoba nanti ya. Nah, inilah terkait dengan penaksiran fungsi permintaan ya. Jadi nanti kalau saudara ditanya ya, misalkan ini kita kalau misalkan kita cobain deh harganya gitu ya, mau dapat berapa kita ya nanti nih kira-kira kalau harganya kita turunkan, atau berapa permintaan kalau harga dinaikkan. Nah, saudara bisa menjawabnya ya. Tapi kalau misalkan ngapain pakai ini, kita langsung aja ke lapangan, ya boleh saja gitu ya, tidak ada salahnya juga. Ya lebih bagus lagi kalau kombinasi kedua ini ya, secara langsung maupun secara tidak langsung gitu. Bisa dipahami yang Ibu jelaskan? Bisa? Bisa dipahami, Bu. Oke. Nah, ini kalau saudara nanti melakukan penelitian ya, misalkan ada tertarik nih dengan materi yang seperti ini, ya saudara ya bisa lakukan penelitian ini gitu ya. Nah, terutama pada produk-produk yang tergolong baru, kategori baru gitu ya. Ya, bukan hanya produk barang ya, tapi juga produk jasa gitu.
Saudara bisa menggambarkan ini ya, sederhana itu gitu ya, sesederhana ini ya, penelitian itu nggak terlalu rumit kalau saudara paham. Ini sudah bisa jadi skripsi nih saudara ya. Jadi jangan juga bingung, aduh kak selesai, bingung mau penelitian apa, padahal sederhana aja gitu ya. Gunakan aja ini yang materi, salah satu materi yang misalkan kuliah dengan ibu ini gitu ya. Terus saudara mau penelitiannya tentang apa, produk apa atau jasa apa gitu. Ya udah ganti aja tinggal. Tapi jangan sekali-sekali saudara hanya nulis aja asal di kira-kira, jangan begitu gitu ya. Harus ada datanya. Ada yang mau bertanya silakan. Monggo, ada yang mau bertanya enggak? Atau mau sharing-sharing? Silakan. Yang apa yang bekerja atau berkecimpung di dunia marketing, ayo mangga silakan. Pak Andri itu Bu yang punya mall. Ayo silakan, cerita-cerita lah. Ada enggak? Ah, Ibu, teorinya nggak begitu ya, ceritakan nggak apa-apa. Nggak apa-apa ya. Untuk nambah kita, nambah wawasan kita juga di lapangannya seperti apa gitu misalnya. Bu, kalau untuk menaksir penjualan hampir sama juga Bu, misalnya cenderung naik atau turun gitu. Iya, bisa. Seperti kami pernah coba dulu di ayam lepas. Jadi kita bisa memperkirakan nih bulan ke-6 atau bulan ke-7 tuh penjualan akan naik gitu. Oh, berdasarkan waktu aja ya, menggunakan trennya ya, berdasarkan tren ya. Misalnya dari bulan 1 sampai 5 setelah kita hitung, kan kayak Ibu tadi, trennya itu sekian naiknya gitu. Sangat bisa. Sangat bisa. Ibu ngajar di materi yang apa ya? Nah, itu kita hanya menggunakan, jadi data hari-hari ya, kita hitung, misalkan menggunakan kita produksi dari bulan Januari misalkan ya, terus Januari kita hitung berapa penjualan, kemudian bulan Februari berapa penjualan, kan ya dia bisa jadi data itu berfluktuasi ya, misalkan penjualan bulan Januari itu 500, Februari selain jumlah bulannya memang harinya sedikit kan, misalkan terjualnya hanya 450, Maret naik lagi nih, lagi kenceng juga marketingnya misalkan ya, naik jualannya jadi 600 dan seterusnya. Nah kemudian kita mau prediksi nih, ya data kita udah dapat sampai bulan Agustus misalkan. Terus kita memprediksi ini bulan Desember misalkan. Bisa, sangat bisa. Ya. Jadi kita hanya berdasarkan trennya saja, tren waktunya ya, tren waktunya. Jadi kita buat model juga seperti yang tadi, persis seperti tadi, ya. Nah, kemudian kita masukkan ininya, modelnya itu nilai A berapa, nilai B-nya berapa, gitu. Terus kita masukkanlah yang mau kita prediksi ini tahunnya ini tahun Desember bulan Desember itu bulan berapa, bulan ke-12 misalkan. Yang ganti dengan angka 12 ke dalam model yang sudah terbentuk. Udah muncul nanti datanya. Terus kalau ditanya berdasarkan apa ini prediksi ini, berdasarkan tren jawabannya. Ya, berdasarkan tren. Tren apa? Tren yang tercatat, yang kita catat, kemudian kita regresikan gitu. Ya. Artinya berdasarkan kecenderungan. Kecenderungan ini dapat dari data. Ya kan? Nah, saudara dengan begini saja udah bisa bikin skripsi. Ya, terus ceritakan ya alasan menceritakan itu bisa di situasi langsung, lihat keadaan, bisa jadi situasi negara ya, situasi wilayah gitu. Bisa itu menjadi apa ya, narasi dari apa yang saudara temukan dari angka itu.
Ya, bisa dipahami ya? Halo? Ya, Nah, Bu. ini nggak ada yang jawab Ibu nih. Jangan-jangan udah pada Iya, Bu. tidur Iya, nih. Bu. Iya. Jadi mudah-mudahan akan selalu ingat ya dengan apa yang selalu. Ayo, penelitian itu nggak sesulit yang ditakutkan gitu ya. Ada lagi yang mau kasih ini feedback? Tidak ada. Halo? Tidak ada pertanyaan lagi? Cukup? Bisa paham? Cukup, Bu. Oke. Kalau gitu gimana? Kita diem-diem aja sampai waktunya habis atau kita tutup? Pak Cukup Sawal, ya. Apa? Gimana Pak Sawal mau cerita tentang marketingnya, tentang penjualan? Ayo, monggo, boleh. Atau yang lain juga silakan. Tidak ada? Masih ngumpul-ngumpul, teringat-ingat dengan UTS tadi kali ya? Kalau tidak ada, tapi sewaktu-waktu saudara nanti Bu ingat, saya mau ini Bu nanya lagi boleh ya, tidak terbatas dengan sudah berakhir perkuliahan ini, ya nanti besok-besok saudara masih bisa. Baik, kita Ibu cukupkan ada saja dulu. ada materi video nggak, Bu, yang terkait dengan materi ini? Iya ya, Ibu ini nggak ini ya, nggak apa ya, nggak milenial, nggak update seperti orang itu kan pakai video ya, pakai YouTube ya. Bisa direkam juga sih, Bu, sebetulnya. Iya, nggak sempet Ibu. Padahal anak-anak Ibu udah selalu sarankan, ayo mama bikin. Ibu bilang, ya ntar, keterbatasan kemampuan Ibu juga, kadang Ibu lupa gitu. Pak Sawal tadi merekam ya, Pak Sawal? Monggo, silakan, nggak apa-apa ya. Baik, kalau tidak ada kita cukupkan ya. Iya, Bu. Oke, baik. Kita mari sama-sama akhiri perkuliahan malam ini ya dengan firman Tuhan ya. Secara Islam kita akan menyebutkan hamdalah tentunya. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih, Bu. Assalamualaikum Terima kasih, Bu. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, terima kasih juga tadi yang sudah buat link YouTube-nya, link apa? Komennya ya. Ibu live ya. Iya, Bu. Oke.